Sejak dahulu kala, ada cerita yang sering diceritakan secara turun-temurun, yaitu cerita tentang mereka yang mengalahkan para raja iblis. Mereka adalah 5 pahlawan atau disebut 5 dewa yang memiliki kekuatan absolut. Mereka berlima mengambil dan memilih seorang anak berusia 10 tahun untuk dilatih. Bocah itu adalah seorang pangeran yang terbuang dari kerajaannya. Max Level Hero Return. Ya, komik ini bercerita tentang seorang pangeran kerajaan yang dibuang oleh keluarganya karena tidak memiliki kemampuan alias lemah. Nama bocah pangeran itu adalah Devi. Ibunya yang menjabat sebagai ratu pada saat itu juga telah dibunuh dengan cara diracuni. Orang yang meracuni ibunya adalah istri kedua raja yang mengincar posisi ibunya sebagai ratu kerajaan. Dia dibuang oleh orang-orang kerajaan dan dipanah oleh Pangeran Carlos, anak dari istri kedua raja. Dia kemudian koma selama 6 tahun lamanya. Selama itu pula, jiwanya telah diambil oleh kelima dewa dan dibawa ke suatu tempat di dunia lain yang bernama Hall of Heroes, yaitu tempat di mana para pahlawan dan para dewa tinggal. Di tempat itu, dia dilatih bagai neraka. Setiap hari, Devi dilatih oleh mereka tanpa ampun. Hall of Heroes adalah tempat yang kekal akan waktu. Dia dilatih di sana selama ribuan tahun lamanya. Ribuan tahun di tempat itu sama dengan 6 tahun waktu di dunia nyata. Jiwa Devi yang telah dilatih oleh para dewa kemudian dikembalikan ke tubuh aslinya yang sedang lemah. Dia kemudian tersadar di tubuh lemahnya setelah koma selama 6 tahun. Meskipun dia bangkit di tubuh yang lemah, akan tetapi di dalamnya terdapat jiwa yang telah dilatih dan digembleng oleh para dewa selama ribuan tahun. Ketika dia masih menjadi seorang pangeran, dulunya dia seringkali disakiti oleh orang-orang kerajaan karena dia memang dikenal sebagai pangeran yang tak berguna dan lemah. Ketika Devi telah kembali, saatnya dia membalaskan dendam setelah apa yang terjadi kepada dirinya dan ibunya. Jiwa yang telah dilatih oleh para dewa selama ribuan tahun akan membentuk tubuh yang kuat dan super, sehingga dapat mengikuti kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh jiwa Devi itu sendiri. Walaupun Devi telah sadar di tubuh dunia nyatanya, tapi dia berusaha tetap seperti koma dan memulihkan dirinya sedikit demi sedikit dengan sihir penyembuhan tanpa diketahui oleh siapapun. Seorang pangeran kerajaan yang koma sangat lama, tapi yang ditugaskan untuk merawatnya hanya 1 orang pelayan saja. Sungguh keterlaluan. 6 tahun lalu, yang membuat Devi koma adalah salah satu pangeran yang diam-diam memanahnya dari belakang. Devi bertekad untuk membalas dendam atas apa yang telah diperbuat kepadanya. Ketika di Hall of Heroes, Devi diajarkan tentang kekuatan suci oleh seorang wanita yang bernama Depin. Pada awalnya, Devi kesulitan untuk mengeluarkan kemampuan penyembuhan di tubuh aslinya yang telah koma selama 6 tahun. Akan tetapi, setelah beberapa kali percobaan, akhirnya Devi mampu menggunakan kekuatan penyembuhannya dan memperbaiki beberapa kerusakan di tubuhnya. Devi kemudian sudah bisa bangun dan berjalan dengan tubuh lemahnya. Dia kemudian memandang ke arah luar melalui jendela kamarnya. Dia terlihat senang dan bahagia setelah sekian lama tidak melihat pemandangan di kerajaannya. Tiba-tiba, pelayan yang merawat Devi masuk ke kamar dan terkejut melihat pangeran yang sudah koma 6 tahun itu telah mampu bangkit dan berjalan. Pelayan itu bingung dan bertanya-tanya bagaimana bisa pangeran dapat tersadar dan langsung bangkit dari komanya. Devi ingin menyembunyikan kesadarannya, akan tetapi hal itu sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Berita tentang kesadaran pangeran yang telah koma selama 6 tahun pun menyebar luas. Dokter kerajaan kemudian datang melihat kondisi Devi, dan dia benar-benar merasa aneh dan sungguh mengejutkannya karena melihat kondisi tubuh pangeran yang sudah sangat sehat.
Ratu kerajaan saat ini yang telah meracuni Ibu Devi pun datang mengunjungi Devi. Wanita itu bernama Lansbury. Wanita itu telah merebut posisi ratu kerajaan dengan membunuh Ibu Devi. Dia bahkan membawa anak-anaknya. Ratu bertanya, seakan-akan dia tidak tahu siapa yang telah memanah Devi 6 tahun yang lalu. Padahal pelakunya adalah putranya sendiri. Ratu kemudian bertanya, apakah pelakunya sudah ditangkap? Devi memandang dengan sinis kepada putra ratu dan mengatakan, entah hukuman apa yang akan kita jatuhkan kepada mereka yang telah mencoba membunuh pangeran. Mendengar ucapan sang pangeran, putra ratu terlihat ketakutan. Namun, sang ratu kemudian mengatakan bahwa kasus tersebut sudah ditutup dan dianggap selesai. Ratu dan anak-anaknya kemudian pergi meninggalkan Devi. Sebelum keluar, putra ratu yang bernama Carlos menghina Devi yang telah koma sangat lama. Dan dia mengatakan bahwa itu sangat memalukan. Mendengar hinaan tersebut, Devi hanya diam dan santai-santai saja. Devi ingin bersantai-santai terlebih dahulu dan memulihkan dirinya. Akan tetapi, bukan berarti dia mengabaikan rencana balas dendamnya. 2 minggu waktu terlewat dengan tenang. Devi mencukur rambutnya. Dia juga sudah semakin sehat dan merasa lebih baik dari sebelumnya. Dia melatih fisiknya juga sihirnya, mengembalikan kemampuannya saat berlatih di Hall of Heroes. Dia bahkan menggunakan sihir untuk membersihkan badannya. Sedikit demi sedikit, kemampuan Devi telah kembali. Berkat latihan gerak, proses pemulihan dan pengendalian mananya berjalan dengan lancar. Sarapan kemudian datang untuk Devi. Dia tidak puas dengan makanan yang datang. Akan tetapi, dia tetap meminta tambahan makanan lagi, sampai 10 piring banyaknya. Devi kemudian menemukan suatu masalah. Melihat biaya yang dikeluarkan untuk keperluan makan dan perawatan istana lumayan banyak. Akan tetapi, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Bahkan semua emas-emas di kerajaan tersebut telah habis dikorupsi. Dan bahkan emas yang ada tidak cukup untuk membersihkan rumput yang mulai tumbuh di lantai-lantai istana. Pelayan yang mengurus Devi dan istana hanya satu saja. Bahkan bayaran yang diterima oleh pelayan tersebut sangat rendah, sama sekali tidak setimpal dengan pekerjaannya. Pelayan itu bernama Amy. Dia adalah pelayan yang sangat setia kepada Devi. Walaupun dia dibayar sangat rendah dan tidak sesuai dengan bayaran yang seharusnya, dia tetap setia merawat Devi selama 6 tahun lamanya seorang diri. Devi kemudian mulai bergerak dan menata keuangannya. Dia mengatakan jika leluhurnya melihat kenyataan ini, mereka akan jungkir balik. Bahkan dalam situasi seperti ini, ayahnya tidak kunjung datang. Ku yakin jika ratu mendengarnya, ini akan jadi keributan besar, ucap Devi. Ayah Devi bahkan tidak datang saat ibunya dibunuh. Devi kemudian melanjutkan pekerjaannya untuk meluruskan administrasi keuangan yang ada di kerajaannya. Karena jika tidak diperbaiki, untuk makan besok saja sudah sangat sulit dengan harta yang ada. Devi langsung turun tangan dan mengurus hal tersebut ke Departemen Keuangan yang bertugas mengelola keuangan istana. Devi bertanya kepada orang yang bertanggung jawab di sana tentang biaya yang seharusnya diterimanya adalah 500 emas. Tetapi kenapa kami bahkan tidak menerima sampai 100 emas, ucap Devi. Mereka beralasan bahwa itu semua untuk biaya perawatan istana. Namun kenyataannya, lantai-lantai istana sudah mulai berlubang dan ditumbuhi rumput. Bahkan bukitnya sudah hampir longsor. Semua uangnya telah dikorupsi. Dalam situasi ini, dimanapun Devi bertanya, mereka pasti akan melempar kesalahan dan saling menyalahkan kepada orang lain. Devi mengatakan bahwa ini tidak masuk akal. Dia kemudian telah selesai menyelidiki kantor keuangan dan pergi dari sana. Devi mulai sering pergi ke tengah hutan dan menyerap mana dari alam untuk memulihkan kekuatannya yang masih belum mampu digunakan pada tubuh lemahnya tersebut. Sebuah jurus penyerapan mana dari alam yang bernama mana breathing.
Ini adalah teknik yang diajarkan oleh dewa sihir yang bernama Odin. Dengan teknik mana breathing ini, mana yang seharusnya terkumpul dalam waktu sebulan hanya butuh waktu beberapa hari saja untuk mengumpulkannya. Jika sebuah kerajaan mempelajari teknik ini, maka aku yakin akan membawa revolusi besar, ucap Devi. Namun, dia tidak ada keinginan untuk membeberkan teknik ini kepada siapapun di dunia ini, dan dia akan menggunakannya seorang diri. Lagi pula, tidaklah mudah untuk mempelajari teknik ini. Butuh waktu yang lama pada dunia nyata agar bisa menguasainya. Pada saat dia sedang berlatih, dia merasa sedang diawasi oleh seseorang. Devi sadar, pasti itu adalah kerjaannya ratu. Selanjutnya, kita diberi penjelasan tentang mana circle. Priest tidak bisa memakai sihir penyerangan, dan mage tidak bisa memakai kekuatan suci penyembuhan. Dan dekromansi adalah kekuatan yang tidak bisa memakai keduanya. Tapi Devi bisa memakai ketiga kekuatan ini. Berkat gemblengan dan latihan dari dewa, membuat Devi menjadi manusia super kuat yang tiada duanya. Devi bisa menggunakan sihir penyerangan, penyembuhan, dan pembangkitan. Devi kemudian mulai menggunakan sihir untuk merombak aliran darahnya hingga waktu sore dan dia kehabisan kekuatannya. Beruntung Amy telah tiba di sana pada saat dia jatuh pingsan. Dia kemudian dibawa ke kamarnya dan beristirahat. Devi telah sadar dan dia melihat Amy yang ada di sampingnya. Dia ingat bahwa dia kemarin telah pingsan akibat kehabisan tenaga saat berlatih. 5 bulan telah berlalu. Saat ini Devi sudah menjadi master sihir dan hebat dalam segala hal. Dia menyebarkan mana di seluruh istana, sehingga dia mengetahui semua pergerakan yang ada di sana. Seorang dokter utusan ratu yang jahat datang untuk memeriksa keadaan pangeran. Tapi melihat pangeran yang terbaring di kasur, dia mengatakan bahwa akan sangat berbahaya jika memakai kekuatan sihir penyembuhan pada pangeran. Dia mengatakan kebohongan tersebut dan memang tidak ingin menyembuhkan pangeran. Devi berpura-pura tidak tahu, padahal dia telah mengetahui bahwa dokter utusan kerajaan tersebut tidak menggunakan sihir penyembuhannya sama sekali terhadap Devi dan mengikuti perintah ratu jahat. Kupikir dengan sihir penyembuhanmu kau bisa menyembuhkan luka sepele ini, kata Devi. Dokter itu mengelak dan mengatakan pangeran tidak mengetahui apapun. Dokter itu kemudian merendahkan sang pangeran dengan kata-kata busuknya, yang membuat Amy, si pelayan pangeran, meminta priest tersebut untuk menjaga omongannya di hadapan pangeran. Merasa direndahkan dan diberi perintah oleh seorang pelayan, dia pun menampar Amy tepat di depan pangeran. Bahkan tidak sampai di situ saja, dia juga mengatakan kepada Amy bahwa Amy harus mendatangi kamarnya malam ini sebagai permintaan maaf. Devi sangat marah dan terlihat tangannya telah berurat. Akan tetapi dia masih bisa mengontrol amarahnya. Kemarahan yang memuncak dan menggebu-gebu dalam diri Devi dapat dia kendalikan. Dia teringat akan pesan yang disampaikan oleh Lady Depin saat berlatih di Hell of Heroes. Jika tidak bisa mengendalikan kemarahan, maka dia tidak lebih dari binatang, ucap Lady Depin. Devi kemudian menyuruh Amy untuk mengantar priest itu kembali. Namun, Devi tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi. Ketika priest itu diantar oleh pelayan pangeran kembali ke ruangannya, Devi berjalan menuju kamar priest tersebut. Dia berjalan dengan santai, dengan membawa sebilah pedang. Saat si priest sedang berbicara dan mengintimidasi Amy, Devi tiba-tiba sudah duduk di jendela yang ada di belakang priest tersebut. Ketika menyadari tiba-tiba pangeran muncul di belakangnya, priest itu langsung terkejut. Dengan cepat, Devi memberikan goresan di pipi priest tersebut akibat perbuatannya yang telah menampar dan mengintimidasi Amy. Priest itu terkejut. Bagaimana bisa pangeran yang terbaring lemah dapat bangkit dan muncul di kamarnya? Devi kemudian bertanya kepada Amy,
Apa hukuman yang tepat untuk orang yang telah menghina pangeran? Devi mengarahkan pedangnya kepada pris tersebut. Devi bertanya lagi kepada Amy, apa hukuman yang pantas untuk orang yang telah menghina pangeran? Amy hanya diam dan tidak berani menjawab karena dia telah diintimidasi oleh pris itu sebelumnya. Devi kemudian menyayat leher pris tersebut dan melakukan eksekusi di tempat. Pris itu masih bisa berbicara walaupun lehernya sedang terluka. Dia mengatakan bahwa ratu tidak akan diam saja atas perbuatan pangeran kepadanya. Terima kasih atas peringatannya, ucap Devi. Tapi ku yakinkan kau bahwa orang yang memihakmu juga pasti akan mati. Devi kemudian memenggal kepala pris tersebut. Setelah kejadian tersebut, ratu kemudian mendatangi Devi dan menamparnya. Ratu kemudian mengatakan bagaimana bisa Devi melakukan eksekusi langsung terhadap murid dari daratan suci. Devi kemudian mengatakan sejak kapan status bangsawan lebih rendah dari murid rendahan. Ratu itu kemudian terus memarahi Devi dan dia tidak peduli apapun alasan Devi. Ratu juga menghina ibunya Devi. Dia mengatakan bahwa Devi mewarisi kebodohan ibunya. Devi kemudian memandang ratu dengan pandangan membunuh. Tubuhnya mengeluarkan aura-aura membunuh yang sangat kuat, sampai-sampai membuat sang ratu ketakutan dan terduduk. Tapi tiba-tiba muncul pasukan penjaga untuk melindungi sang ratu. Devi tidak melanjutkan bentrokannya, karena itu merupakan tindakan bodoh yang tidak matang jika Devi membantai mereka semua saat ini. Devi kemudian mengatakan bahwa melakukan pembunuhan kepada ratu atau siapapun tidak ada bedanya dengan berusaha membunuh sesama orang kerajaan. Ratu jahat itu langsung terkejut dan dia tidak menduga kalau Devi mengetahui perbuatan jahat sang ratu terhadapnya sebelumnya. Devi kemudian menyuruh ratu dan pelindungnya untuk pergi dari sana karena dia sudah merasa kelelahan. Devi juga meminta kepada ratu jika datang ke istananya agar lebih sopan. Jangan seperti orang lusuh yang datang ke tempat mewah, ucap Devi. Mendengar ocehan pangeran, ratu sangat marah dan merasa kesal. Devi melanjutkan perkataannya, berhati-hatilah dalam membuat keputusan, karena itu akan lebih baik untukmu. Aku tidak akan diam selagi kau bertindak seperti tadi, ucap Devi yang membuat ratu terdiam membisu, tak dapat berkata-kata lagi. Dan ini adalah akhir dari chapter pada Halo sahabat semua, kembali lagi bersama admin. Pastinya kalian sedang berada di channel yang membutuhkan dukungan dan perhatian dari kalian, yaitu Anime Studio. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga paket datanya masih terisi, agar kalian dapat menonton video admin sampai selesai. Pada video kali ini, admin akan menceritakan lanjutan cerita dari komik yang berjudul Max Level Hero Return. Bagi kalian yang ketinggalan atau belum mengetahui bagaimana alur cerita dari komik ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Mari kita mulai. Halo sahabat semua. Kembali lagi bersama admin. Pastinya kalian sedang berada di channel kesayangan kalian, yaitu Anime Studio. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga paket datanya masih terisi, agar kalian dapat menonton video admin sampai selesai. Pada video kali ini, admin akan menceritakan lanjutan cerita dari komik manhwa yang berjudul Max Level Hero Return. Bagi kalian yang ketinggalan atau belum mengetahui bagaimana cerita dari komik ini,
Silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Baiklah, tanpa banyak bicara lagi, langsung saja. Mari kita mulai. Pada chapter sebelumnya, kita telah diperlihatkan pertarungan yang terjadi di acara jamuan bangsawan antara Valetian sang pangeran Boltis melawan pangeran Devi. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh pangeran Devi. Cerita kemudian berlanjut pada chapter ini. Setelah pertarungan antara pangeran Valetian dan pangeran Devi, semua orang di sana tentu terkejut dan tidak habis pikir. Pangeran Valetian yang merupakan master pedang bisa kalah. Sungguh hal yang menyedihkan dan mengecewakan. Namun, orang-orang di sana juga memuji pangeran Devi yang telah bertarung dengan baik. Padahal, Devi baru saja sembuh dari koma beberapa bulan yang lalu. Valetian hanya terduduk dan terdiam saja, menanggung malu yang telah dia terima di sana. Setelah pertarungannya dengan Devi, Valetian kembali ke kamarnya. Dia mengamuk habis-habisan di kamarnya. Bahkan pelayan kerajaan yang berada di sana pun tidak bisa menghentikan amukannya. Valetian tidak terima dia dikalahkan dan dipermalukan oleh Devi karena statusnya sebagai pangeran yang akan menjadi Raja Boltis pada era berikutnya. Valetian mengamuk bukan main. Seluruh isi kamar telah dibuatnya berantakan. Dia bahkan bertekad untuk membalas dendam dan berniat membunuh Devi. Di saat keinginan membunuh itu menyelimutinya, tiba-tiba datang seorang iblis yang menawarkan kekuatan kepada Valetian. Iblis wanita itu bernama Seriu. Dia terlihat sangat cantik, namun sebenarnya dia adalah vampir. Tibalah hari di mana turnamen antar benua tersebut akan dilaksanakan. Terlihat Valetian yang ada di sana dan tersenyum dengan senyuman yang aneh. Sepertinya dia telah dirasuki oleh kekuatan iblis wanita yang telah datang menemuinya kemarin. Pertandingan pun telah dimulai dan tiba saatnya giliran Barise untuk bertanding. Pertandingan sungguh kejam. Lawan pangeran Barise pada pertandingan pertamanya bahkan langsung berhadapan dengan Valetian yang telah dipermalukan oleh kakaknya pada saat jamuan bangsawan tadi malam. Devi dan Winley berada di tribun sebagai penonton dan pendukung Barise. Pertandingan pun dimulai. Valetian terlihat memiliki kemampuan berpedang yang jauh lebih tinggi dibandingkan kemampuannya kemarin. Barise diperkirakan mampu memberikan damage besar kepada Valetian. Jika dibandingkan kemampuan mereka berdua, Barise masih lebih unggul dari Valetian. Namun hal aneh terjadi. Valetian lebih memilih menangkis serangan hebat Barise daripada menghindarinya. Valetian kemudian balik menyerang Barise. Dia menyerang dengan membabi buta. Melihat pangeran Valetian memang memiliki potensi untuk berkembang, namun tidak mungkin perkembangan fisiknya bisa dengan cepat meningkat hanya dalam waktu 1 malam saja. Bahkan orang pintar sekalipun tentu butuh kerja keras untuk bisa mencapai tingkatan tersebut. Tidak mungkin dalam waktu singkat mencapainya. Tekanan terus diberikan Valetian kepada Barise. Namun Barise bukanlah sosok yang lemah. Dia juga memiliki potensi untuk berkembang saat duel berlangsung. Dia mampu mengimbangi tekanan Valetian. Benar saja, Barise telah berkembang dan tumbuh menjadi lelaki yang kuat. Namun, melihat pergerakan dan kemampuan Valetian, Devi merasakan sesuatu hal yang aneh dan berbahaya. Sepertinya Valetian telah menjadi orang lain. Barise melancarkan serangan ultinya, namun Valetian mampu menghindarinya. Nampak raut wajah yang aneh dan mengerikan muncul di wajah Valetian. Sepertinya dia telah dikuasai oleh iblis. Valetian kemudian melancarkan serangan berbahaya. Dia menyerang Barise dengan pedang yang dia aliri mana. Barise sadar bahwa dia tidak mungkin menghindar dari pedang yang sedang menuju tubuhnya, dan dia akan mati terkena serangan tersebut. Ketika pedang itu menuju tubuh Barise, sebuah manasil aktif dan melindunginya dari kematian, dan membuat pedang Valetian terhempas jauh. Ya, manasil itu ditanamkan oleh Devi pada saat malam sebelum hari pertandingan untuk berjaga-jaga dari kemungkinan terburuk jika seandainya dia melawan musuh yang curang dan berniat macam-macam kepadanya.
Hal itu terbukti dengan pertandingan yang sekarang. Pertandingan pun dihentikan karena Valetian melakukan tindakan yang melanggar aturan fair play turnamen tersebut. Walaupun Manasel aktif, akan tetapi Barise tetap terkena damage dari serangan Valetian. Panitia pertandingan mengatakan pelanggaran telah dilakukan Valetian karena berusaha untuk membunuh Pangeran Barise. Pada pertandingan ini, mencoba untuk membunuh lawan adalah sebuah pelanggaran besar. Tindakan ini bahkan dianggap sebagai pernyataan perang. Seorang bawahan Valetian datang dan mengatakan mungkin ada kesalahpahaman. Dia kemudian meminta Valetian untuk menjelaskan sesuatu. Akan tetapi, Valetian telah kehilangan kesadarannya. Dia menjadi gila dan membunuh bawahannya itu dengan sadis di depan semua orang. Melihat Pangeran Valetian telah gila, semua orang yang ada di sana melarikan diri dan menjauh dari arena tersebut. Valetian telah berubah menjadi monster. Dia telah dirasuki oleh kekuatan iblis. Melihat Valetian yang berubah menjadi monster, para mage yang ada di sana mulai menyerang Valetian dengan kekuatan sihir mereka untuk menghentikan Valetian. Akan tetapi, serangan-serangan yang dilancarkan mereka tidak berefek sama sekali terhadap Valetian. Dia terlalu kuat bagi para mage yang ada di sana, sehingga mereka tidak bisa mengatasinya. Di sisi lain, Devi mulai bergerak. Dia turun dan mendekat ke area berbahaya. Dia terlihat marah karena Valetian telah mencoba untuk membunuh adiknya dan mulai membahayakan orang-orang yang ada di sana. Semua orang yang ada di sana melarang Devi untuk mendekat karena mereka tahu Pangeran Devi adalah pangeran lemah yang baru saja sembuh dari koma. Devi kemudian mengatakan kepada Valetian bagaimana dia harus menangani Valetian saat ini. Valetian langsung mengamuk dan seketika itu juga Valetian monster berlari ke arah Devi dan menyerangnya. Para mage mencoba untuk melindungi Pangeran Devi, namun semuanya berhasil disingkirkan oleh monster itu. Valetian sudah tiba di hadapan Devi, namun tiba-tiba Putri Pedang bernama Elena datang dan menyuruh Devi untuk minggir. Putri Elena kemudian mengambil pedangnya dan menyerang monster Valetian. Dengan serangannya, dia berhasil memukul mundur monster Valetian. Akan tetapi, monster itu masih bangkit dan terlihat baik-baik saja. Putri Pedang kemudian melanjutkan combo-combo serangannya dan mampu menghempaskan monster tersebut. Valetian kemudian coba ditahan oleh para mage dengan rantai dan coba juga diserang oleh Putri Elena. Akan tetapi semuanya gagal. Valetian malah makin gila dan makin mengamuk karena kesadarannya sebagai manusia telah hilang. Dia telah berubah menjadi reinkarnasi vampir. Monster itu mengeluarkan skill yang bernama Blood Police. Terlihat kabut asap muncul di sekitar sana dan berwarna merah mengerikan. Jurus tersebut mampu menyerap energi orang lain yang ada di sana dan menjadikan energi tersebut miliknya. Putri Pedang melemah dan hampir jatuh akibat efek dari Blood Police. Namun, dia masih bisa mempertahankan kesadarannya. Sementara itu, Valetian semakin menjadi monster kuat di dalam kabut merah tersebut. Devi kemudian masuk ke arena pertarungan dan dengan kekuatan yang dia miliki, dia mampu dengan mudah menghilangkan efek dari Blood Police terhadap tubuhnya. Dia kemudian menyentuh Putri Pedang dan mengalirkan sihir magicnya agar Putri Pedang tetap baik-baik saja di dalam Blood Police. Devi kemudian meminta Putri Pedang untuk menyingkir dari sana dan menyerahkan monster itu kepadanya. Tetapi Putri Pedang memegang tangan Devi dan bertanya bagaimana bisa Devi baik-baik saja di dalam Blood Police. Devi hanya mengatakan, "Entahlah." Putri Pedang kemudian maju ke depan dan menyuruh Devi pergi dari sana. Putri Pedang tidak mengetahui kalau Devi mempunyai skill dewa di dalam dirinya. Monster tersebut adalah Nabal of the Night, darah iblis yang muncul dalam catatan kuno. Putri Pedang maju ke depan. Dia begitu emosional dan sangat ingin membinasakan Valetian yang sudah berubah menjadi monster vampir. Ternyata dulunya ibu dari Putri Elena terbunuh oleh vampir, sehingga dia bertekad untuk membunuh semua vampir selama hidupnya. Putri Pedang juga mengatakan,
Orang yang tidak bisa merasakan mana sepertimu bisa langsung terbunuh jika terkena serangan dari vampir tersebut. Devi kemudian memukul bagian belakang kepala Putri Pedang dan membuatnya terduduk, tapi tidak sampai membuatnya pingsan. Devi mengatakan agar Putri Pedang diam saja dan memperhatikannya. Devi kemudian memasang kuda-kuda dan monster itu telah datang untuk menyerang Devi. Dengan cepat Devi bergerak ke belakang monster tersebut dan dia mengeluarkan skillnya. Dia menyerang dengan skill beratribut demon, yaitu skill yang beratribut iblis, bernama Heavenly Demon Arts, Demon Blood Explosion. Serangan tersebut sangat kuat dan luar biasa, sampai-sampai membuat monster Valetian terhempas sangat jauh keluar arena pertarungan. Putri Pedang yang melihat kemampuan Devi hanya terdiam saja. Dia tak mampu berkata apa-apa lagi. Dia sangat bingung bagaimana bisa orang biasa macam Pangeran Devi yang baru saja sembuh dari komanya mampu melakukan serangan semacam itu. Akan tetapi, nampaknya monster itu masih bisa bangkit setelah menerima serangan Devi tadi. Devi kemudian meminta agar Putri Elena untuk meminjamkan pedangnya. "Pedangku sudah rusak akibat pertarungan tadi," ucap Putri Elena. Ternyata yang dimaksud oleh Devi adalah pedang dewa yang masih berupa kalung yang ada di leher Elena. Karena dia pun belum bisa menguasai pedang legendaris tersebut, Devi kemudian membangkitkan pedang legendaris yang bernama Kaldiras. Ternyata pedang itu bisa berbicara. Bahkan Putri Elena sebagai pemiliknya pun belum pernah membangkitkanku. "Bagaimana bisa kau menggunakan kekuatanku?" ucap pedang itu kepada Pangeran Devi. Devi meminta agar pedang itu tidak berisik dan bekerja sama dengannya untuk mengalahkan vampir. Tanpa berpikir panjang, Devi mengeluarkan serangan yang bernama God Sword Resonance, Great Claymore Lightning Strike, yang mampu menebas dimensi lain yang ada di langit. Dimensi yang merupakan tempat persembunyian di mana vampir yang mengendalikan Valetian berada pun terbuka. Servan kelas atas pun muncul di hadapan Devi. Nampaknya Devi telah mengenal vampir itu. Nama servan tersebut adalah Matt. Dia kemudian menyerang Devi dengan skill vampirnya. Serangan itu sangat hebat hingga mampu menghancurkan benda yang ada di sekitarnya. Serangan vampir itu terus berlanjut. Devi masih saja terlihat menghindari serangan tersebut dengan santainya. Tak ada satupun serangan itu yang mengenai Devi. Bahkan Devi mampu mematahkan serangan vampir tersebut dengan mudah. "Kemampuanmu memang di luar dugaanku, tetapi kau hanyalah manusia," ucap vampir tersebut. Devi kemudian membalas dengan mengatakan bahwa vampir itu adalah pelayan manusia. Perkataan Devi tersebut membuatnya semakin jengkel dan kesal. Devi memang sengaja memprovokasi vampir tersebut. Dia teringat pesan yang disampaikan oleh Harris, si dewa pedang yang telah melatihnya. Untuk mengalahkan vampir kelas atas, maka dia harus menghilangkan ketenangan vampir itu terlebih dahulu. Setelah itu langsung habisi saja. Terlihat serangan-serangan vampir tersebut terus-menerus datang kepada Devi. Akan tetapi Devi mampu menghindarinya. Devi juga balas menyerang. Akan tetapi serangannya tidak berefek karena vampir itu dilindungi oleh Blood Barrier, sebuah skill pertahanan yang dimiliki oleh servan kelas atas. Putri Pedang pewaris pedang dewa saja kalah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kau, Devi si pangeran lemah, tidak mungkin kau bisa melakukan sesuatu, ucap vampir tersebut. Devi hanya tersenyum saja. Dia melanjutkan pergerakannya dan mulai menyerang vampir itu. Devi melompat ke arah belakang dan dia berada tepat di atas vampir itu. Devi mengatakan, "Tampaknya kamu hanya terfokus dengan Putri Pedang. Asal kau tahu, teknik pedang dewa bukanlah hal yang mudah untuk dikuasai. Butuh latihan mengayunkan pedang sebanyak lebih dari ribuan kali dalam sehari untuk bisa mendapatkan teknik tersebut." Devi kemudian melancarkan serangan dahsyat yang bernama Great Claymore Grand Mountain Splitter. Melihat serangan yang begitu besar dengan teknik pedang dewa, membuat vampir tersebut sangat terkejut. Dia tidak menduga kalau Devi mampu melancarkan serangan dewa seperti itu. Bahkan
Blood Seal pertahanan miliknya tidak mampu melindungi vampir tersebut dari serangan Devi. Terlihat ledakan yang super hebat terjadi di sana. Devi kemudian berjalan di antara reruntuhan yang ada di sana. Pedang Kaldiras tak pernah menduga ada orang lain yang mampu menggunakan kekuatannya. Dia kemudian bertanya kepada Devi, siapa sebenarnya si Pangeran Devi ini? Namun, Devi tidak mau memberitahunya, karena pedang Kaldiras tersebut mungkin saja tidak akan percaya jika Devi mengatakan dengan jujur bahwa dia adalah murid dari masternya. Vampir kelas atas yang mereka lawan telah menghilang. Namun, masalah belum selesai sampai di situ saja. Blood Police yang menyerap energi kehidupan makhluk yang ada di sana masih aktif. Bahkan, dengan sihir pemurnian peringkat 6 butuh waktu beberapa bulan untuk membersihkan Blood Police tersebut. Devi kemudian mengatakan kepada pedang Kaldiras untuk berhenti berbicara dan memintanya untuk membantu mengatasi Blood Police. Devi pun mengeluarkan skill magic dengan rank 9, rank yang tidak bisa dicapai oleh manusia, karena rank tersebut hanya bisa digunakan oleh para dewa. Skill tersebut bernama Saint Sanctuary. Cahaya yang sangat terang muncul dari langit, dan kekuatan itu mampu menghapus kabut merah Blood Police yang ada di sana. Devi telah selesai menggunakan skillnya, dan dia pun jatuh pingsan akibat kehabisan mana setelah bertarung melawan servan kelas atas dan menggunakan skill tingkat 9. Dan pada chapter sebelumnya kita telah diperlihatkan betapa hebatnya skill yang dimiliki oleh Pangeran Devi. Dia berhasil mengalahkan vampir servan kelas atas dengan teknik Dewa Pedang. Dia juga menggunakan skill magic rank 9 yang berhasil menghilangkan efek Blood Police yang dikeluarkan oleh servan kelas atas sebelumnya. Setelah pertarungan itu, Devi kehabisan mana dan dia pun jatuh pingsan selama 2 hari. Cerita kemudian berlanjut pada chapter ini. Devi telah bangun setelah pingsan selama 2 hari. Winley juga ada di sana. Dia sangat khawatir dengan situasi kakaknya. Akan tetapi, Devi sudah baik-baik saja. Ketika Winley memeriksa Devi, dia menemukan sesuatu, sebuah tanda yang muncul di punggung Devi. Dan tanda itu adalah sebuah stigma. Stigma itu pertama kali ditemukan oleh seorang priest yang mengobati Devi. Kabar tentang Pangeran Devi yang memiliki tanda itu pun menyebar di seluruh penjuru kota, karena tanda itu diberikan oleh dewa hanya kepada orang-orang pilihan saja. Stigma itu mampu memberikan tambahan kekuatan kepada Devi, sehingga mana holy power magicnya meningkat secara drastis. Padahal sebelumnya sangat sulit bagi Devi untuk meningkatkannya. Satu-satunya orang yang mengetahui kemampuan hebat yang dimiliki Devi adalah Putri Elena. Kemunculan stigma pada pangeran yang jatuh pingsan saat Blood Police menghilang menjadi heboh dan mengacaukan seluruh penjuru kota. Devi memilih untuk merahasiakan kejadian yang sebenarnya kepada adiknya, yaitu Winley. Devi beralasan bahwa dia pingsan pada saat itu dan tidak tahu apa-apa. Devi merahasiakannya karena dia tidak ingin menambah heboh seluruh kerajaan dengan kekuatan sejati yang sebenarnya dimiliki oleh Devi. Setelah merasakan peningkatan kekuatan mana magicnya, tiba-tiba muncul semacam layar hologram di depan Devi, persis seperti game. Dia bisa melihat status biodata diri orang lain pada layar tersebut. Saat Devi sedang melihat layar tersebut, Devi tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan suara dari seseorang. Sepertinya kamu senang bisa mengintip status orang lain, ucap suara itu. Devi terlihat terkejut dan bertanya-tanya dari manakah suara itu berasal. Ternyata suara itu berasal dari seorang wanita kecil. Sepertinya itu adalah iblis karena dia memiliki tanduk. Aku terkejut sagelku bisa terlepas begitu saja, ucap iblis wanita itu. Nampak dari penampilannya, wanita itu bukanlah iblis yang jahat. Melihat sosok wanita itu, Devi langsung teringat ketika Hades melukis seorang wanita di Hall of Heroes sebelumnya. Hades mengatakan bahwa wanita itu adalah salah satu orang yang diajarkan ilmu pedang oleh Hades. Dan ternyata dia benar seorang iblis. Seorang raja iblis neraka bernama Perseus von Valen
yang disegel oleh Haris di dalam pedangnya. Tapi entah kenapa wujud iblis tersebut saat ini begitu kecil. Raja Iblis wanita itu diikat oleh Devi dan diinterogasi olehnya tentang stigmata yang muncul di punggung Devi. Namun, dengan rayuan mautnya, dia berhasil membuat Devi mau melepaskan ikatannya. Sebenarnya, penyebab peperangan antara dunia manusia dan iblis dalam catatan sejarah adalah ulah dari sang Raja Iblis yang ada di depannya saat ini. Namun, entah kenapa Devi merasakan hal yang berbeda terhadap iblis tersebut. Dia berbeda dengan Raja Iblis lainnya. Hawa keberadaannya, kepribadiannya, serta aura yang dimilikinya sama sekali tidak berbahaya. Karena Devi telah menggunakan skill tingkat tinggi pada pedang Kaldiras, maka dia pun terbebas dari dalam pedang dewa tersebut. Namun kata Perserk, dia sedikit tertarik dengan sosok Devi, dan mulai sekarang Perserk akan ikut dengan Devi. Raja Iblis Perserk sepakat akan menjadi partner dan bekerja sama dengan Devi. Pada waktu sebelumnya, semua orang dihebohkan dengan turnamen pedang antar benua. Namun, setelah kejadian penyerangan servan kelas atas pada kompetisi tersebut dan munculnya stigmata di negeri tersebut, maka kehebohan semua orang langsung tertuju kepada Devi, sang pemilik stigmata. Hingga Devi menjadi pusat perhatian semua orang. Dia menjadi orang yang terkenal saat ini. Kebanyakan dari orang-orang ingin melihat stigmata yang ada di punggung Devi. Karena itu merupakan tanda bukti cinta yang diberikan oleh dewa kepada orang-orang pilihan. Devi kemudian menyuruh Barise dan Winley untuk berkemas. Devi dan adiknya pun bergegas pulang ke kerajaan Ron di malam hari. Di perjalanan, Raja Iblis Perserk mengatakan kepada Devi, "Apakah kau tidak ingin menjadi pemilik pedang dewa Kaldiras?" Karena Devi adalah satu-satunya orang saat ini yang mampu menggunakan kekuatan dari pedang tersebut, sehingga Devi dinilai lebih cocok untuk menjadi masternya. Devi pun menjawab bahwa pedang itu memanglah hebat, akan tetapi itu bukanlah milikku, dan aku bukanlah orang dewasa yang mengambil permen dari anak-anak. Setelah pulang ke kerajaan, Devi dan adiknya pun menemui Raja dan Ratu. Raja dan Ratu mengucapkan selamat kepada Devi, karena Devi telah menjadi orang yang dipilih oleh dewa serta memperoleh stigmata. Akan tetapi, sang ratu mengucapkan selamat kepada Devi dengan perasaan marah sekaligus iri dengki. Bagaimana mungkin menurut ratu, Devi si anak lemah bisa mendapatkan stigmata? Setelah pertemuan tersebut, raja meminta Devi untuk tinggal sebentar. Raja dan Devi kemudian melakukan diskusi empat mata. "Ini adalah pertama kalinya aku bertemu denganmu setelah aku bangun dari koma," ucap Devi kepada raja. Devi sangat membenci raja yang merupakan ayah kandungnya sendiri. Devi juga menanyakan kenapa ayahnya mengabaikan ibunya yang ketika itu telah diracuni. Raja hanya menjawab, menjadi raja itu sulit. Banyak sekali pertimbangan dan keputusan yang harus aku ambil. Bahkan memutuskan sesuatu yang tidak diketahui. Mendengar jawaban ayahnya tersebut, Devi mengatakan bahwa ada istilah seorang anak akan mengikuti jalan orang tuanya. Akan tetapi aku tidak akan mengikutimu, ucap Devi. Raja pada awalnya berniat menjadikan Devi sebagai raja dan penerus kerajaannya nanti. Akan tetapi dengan tegas Devi menolaknya. Bahkan Devi mengatakan, "Silahkan saja berikan penawaranmu itu kepada orang lain," ucap Devi, dan dia pun langsung pergi dari sana tanpa berpamitan. Scans kemudian memperlihatkan perbincangan antara assassin terbaik kerajaan dengan Master Guild. Assassin itu diberikan tugas untuk menyingkirkan Devi, dan dia berkata akan membawa kepala Devi ke hadapan Master Guild itu. Assassin itu mengatakan tidak akan sulit membunuh Devi si bocah lemah. Tidak lama berselang, tiba-tiba ada hal aneh yang terjadi. Master Guild merasakan hawa membunuh datang.
Seketika itu juga seseorang muncul di belakang orang tersebut dan menjatuhkannya ke arah depan. Master Guile langsung mengetahui orang di belakangnya saat ini adalah master dari assassin. Bahkan dia tidak percaya sama sekali kerajaan memiliki master assassin sehebat orang yang muncul di belakangnya saat ini. Tentu orang yang datang tersebut adalah Devi. Ketua Guile meminta pertolongan, akan tetapi tidak ada satupun orang yang tersisa dari Guile terbaik kerajaan itu. Semua orang yang ada di sana telah mati, termasuk assassin terhebat kerajaan yang akan bertugas mengambil kepala Devi tadi. Dan dia telah tergeletak di lantai saat ini. Devi meminta kepada ketua Guile kerajaan untuk memberikan seluruh berkas para bangsawan yang memiliki hubungan langsung dengan raja dan daftar kejahatan-kejahatan mereka. Akhirnya, dengan ancaman yang sangat menakutkan Master Guile tersebut, Devi mendapatkan informasi yang dicarinya tersebut. Setelah mendapatkan berkas tersebut, Devi pun pergi ke atas gedung dan dia memeriksa berkas informasi yang telah dia dapatkan. Berserk mengatakan kayaknya sebentar lagi akan ada kolam darah karena Devi ingin menyingkirkan para bangsawan yang telah berbuat kejahatan. Devi pun menjawab, bukan ide yang bagus membunuh mereka semua. Tindakanku harus semulia mungkin. Tidak peduli bangsawan ternama sekalipun, mereka pasti memiliki musuh politik, ucap Devi. Berserk bertanya kepada Devi, apa sebenarnya tujuan Devi sekarang? Devi hanya menjawab, bukankah sudah jelas, aku ingin menjaga keluargaku agar hidup aman, tidak kelaparan, punya tempat tinggal yang nyaman, tidak terbawa masalah, hidup sehat bugar, dan panjang umur, ucap Devi. Raja Iblis Berserk tertawa guling-guling mendengar jawaban dari Devi. Dia tidak menyangka sama sekali akan mendapatkan jawaban seperti itu dari seorang pangeran Devi. Devi berkata bahwa dia akan segera meninggalkan kerajaan. Sebagai anggota kerajaan, Devi memiliki wilayah kekuasaan. Walaupun kecil, aku akan tinggal di sana dan hidup dengan damai, menghasilkan banyak uang, serta menjalankan hobiku di sana. Sepertinya Devi akan membuat wilayah yang nantinya akan dia buat menjadi kerajaan. Dia tidak ingin mewarisi kerajaan dari ayahnya yang dia benci. Devi bertekad ingin menciptakan sebuah kerajaan paling maju dan paling hebat dalam sejarah di muka bumi. Namun, Devi tidak ingin menjadi raja terlebih dahulu. Akan tetapi, pada saat ini dia hanya ingin menjadi pengatur sebuah wilayah saja. Akan tetapi, kita lihat saja nanti bagaimana lanjutannya. Sesuai dugaan Devi, setelah Devi mendapatkan stigmata, Ratu Jahat tentu tidak ingin Devi berada di sana. Sehingga Ratu menyarankan kepada Raja untuk memberikan Devi wilayah kekuasaan. Sehingga Raja dan Ratu sepakat untuk mengirim Devi ke sebuah wilayah dan meminta Devi untuk mengelola wilayah tersebut. Alasan Ratu sebenarnya mengirim Devi ke sana adalah untuk menghilangkan Devi dari kerajaan. Karena rencana-rencananya telah gagal untuk menyingkirkan Devi. Bahkan para assassin terbaik utusan Ratu tidak ada yang bisa memusnahkan Devi. Malahan semua assassin itu telah dibantai oleh Devi. Bukan cuma itu saja, bahkan berkas super rahasia yang tersimpan di 7 guil kerajaan telah diambil. Sehingga Ratu merasakan ancaman yang serius terhadap dirinya. Hingga pada akhirnya dia mesti merencanakan agar Devi pergi dari kerajaan Ron secara baik-baik. Adapun alasan Raja mengirim Devi adalah untuk menguji kemampuan Devi yang telah dipilih oleh dewa. Apakah dia layak dan bisa mengembangkan suatu wilayah. Adapun wilayah kekuasaan yang akan dikelola oleh Devi adalah sebuah wilayah yang bernama Hans. Namun, wilayah ini adalah wilayah terpencil yang disebut-sebut sebagai tanah terkutuk. Disebut sebagai tanah terkutuk karena tempat itu adalah tempat yang tandus. Tidak ada tanaman yang mampu tumbuh di sana.
Mengetahui bahwa dirinya akan mendapatkan wilayah yang tidak mungkin dapat dikembangkan, Devi merasa sangat senang. Karena jika dia dapat mengubah tempat tersebut menjadi tempat yang layak untuk ditinggali, maka semua orang tentu akan kaget melihatnya. Marquis Patrice, seorang sword pedang pelindung kerajaan yang mendukung Devi. Dia adalah orang yang bertugas melindungi ibunya dulu, tetapi dia merasa gagal karena tidak bisa melindungi ibunya dari kematian. Namun Devi telah mengetahui Patrice tidak menyerah begitu saja. Dia bahkan mengumpulkan bukti-bukti mengenai dalang di balik kematian ibunya. Patrice datang menemui Devi sebelum Devi pergi ke Hans. Dia mengatakan jika pangeran butuh bantuan, segeralah untuk menghubunginya. Namun Devi mengatakan kepadanya, "Lihatlah Marquis, akan kuubah wilayah itu menjadi tempat yang layak untuk ditinggali, dan kupastikan akan mengguncang para bangsawan keparat di kerajaan ini." Devi dan orang-orang yang ikut dengannya telah tiba di wilayah Hans, wilayah yang telah coba dikembangkan selama 10 tahun. Namun dalam 5 tahun langsung mati gara-gara kekeringan. Bahkan sampai sekarang belum diketahui penyebab kekeringan tersebut. Setelah Devi memeriksa informasi tempat tandus tersebut menggunakan status window miliknya, ternyata tempat tersebut terkena kutukan sihir hitam. Devi mencoba menggunakan sihir penyucian tingkat 3, namun nampaknya tidak akan semudah itu untuk mematahkan sihir tersebut. Sesampainya di depan gerbang wilayah Hans, Devi disambut para penjaga di sana. Terlihat tangan ketua penjaga di sana penuh dengan luka yang terperban. Devi mengira tempat tersebut baru saja diserang oleh monster. Biasanya monster yang menyerang wilayah tersebut adalah sejenis goblin. Devi nampaknya harus mengatasi monster goblin itu terlebih dahulu sebelum dia berusaha untuk mengatasi sihir hitam yang ada di wilayahnya itu. Devi meminta pengawal untuk mengumpulkan semua orang di Hans. Dia ingin menyampaikan sesuatu. Pada mulanya, Devi memperkenalkan dirinya sebagai penguasa baru di wilayah Hans. Singkat cerita, Devi mengajak orang-orang di sana untuk menyerang markas goblin malam ini, untuk membasmi dan menyelamatkan orang-orang yang telah diculik. Mendengar ajakan Devi, semua orang terkejut karena mereka sadar kekuatan yang mereka miliki sekarang sangatlah kurang. Mereka merasa tidak akan mampu melakukannya, dan itu sama saja dengan bunuh diri. Akan tetapi, mengatakan dengan tegas oleh Devi, "Percayalah kepadaku, aku pun juga akan ikut. Kalau kalian tidak percaya denganku, setidaknya kalian harus percaya dengan stigmata yang telah Dewa berikan kepadaku. Aku pasti akan melindungi kalian dan takkan membiarkan kalian mati," ucap Devi dan meyakinkan semua orang. Devi akhirnya berhasil mengumpulkan pasukan untuk menyerang pasukan goblin. Pasukan yang hanya berjumlah 13 orang. Tentu saja secara akal jumlah tersebut tidaklah cukup untuk melakukan penyerangan ke markas goblin. Belum lagi para penjaga banyak yang telah kelelahan karena mereka baru saja kemarin malam wilayah mereka diserang pasukan goblin, dan mereka telah berjuang mati-matian untuk mempertahankan wilayah mereka. Akhirnya Devi dan pasukannya menemukan markas para goblin. Terlihat di sana mereka sedang melakukan pesta di desa yang telah mereka kuasai. Mereka semua sangat bersemangat untuk bertarung demi membalaskan dendam kepada para goblin. Tanpa banyak bicara, Devi memulai pertempuran dengan menembakkan sebuah panah, dan panah itu mengenai kepala seekor goblin. Para pasukan yang dibawa oleh Devi langsung panik dan khawatir. Mereka sebenarnya tidak ingin menyerang para goblin secara langsung. Devi kemudian mengatakan agar pasukannya tetap tenang. "Karena kalian tidak akan kubiarkan mati," ucap Devi. Devi kemudian mengeluarkan skill buff dan support yang memberikan tambahan kekuatan yang sangat besar kepada para pasukan. Mereka kemudian mulai menyerang. Pembantaian monster goblin pun sedang berlangsung. Mereka sangat bersemangat. Semuanya telah menjadi kuat dan tak terkalahkan.
Satu demi satu goblin berjatuhan. Bahkan Devi langsung memberikan healing kepada pasukan yang terluka, dan luka itu langsung sembuh. Hingga pada akhirnya mereka menang dan berhasil mengalahkan para goblin. Devi dan Berserk hanya memantau dari atas atap. Mereka tidak ikut bertarung, dan itu pun sudah cukup untuk memenangkan pertempuran. Mereka juga berhasil menyelamatkan orang-orang yang telah diculik oleh goblin. Tujuan Devi memimpin para pasukan ini adalah untuk menanamkan rasa takut dan kagum kepada semua orang. Akan tetapi, ini sudah lebih dari rencana awal. Semua orang sangat mengagumi dan menyanjung Devi. Bahkan mereka terus-menerus memanggil Devi sebagai tuannya di sepanjang perjalanan. Para penduduk kota termasuk penjaga gerbang wilayah telah mengira bahwa mereka yang pergi menyerang markas goblin tidak akan kembali dengan selamat, karena hanya pergi dengan 13 pasukan saja. Bahkan mereka telah berpikir untuk mempersiapkan diri mengangkut mayat-mayat yang akan berjatuhan. Akan tetapi semuanya bungkam ketika melihat Devi dan pasukannya kembali dengan keadaan baik-baik saja, tanpa ada satu orang pun yang kurang. Kedatangan mereka pun disambut dengan rasa ketidakpercayaan sekaligus rasa gembira. Mereka menyoraki Pangeran Devi. Orang-orang merasa kagum terhadap pemimpin mereka yang telah berhasil menghancurkan para goblin. Mungkin masih ada desa goblin yang tersisa, jadi kita akan menyapu bersih secara perlahan, ucap Devi. Tidak butuh waktu lama bagi Devi untuk mendapatkan kepercayaan dari warganya terhadap dirinya yang akan mengelola wilayah mereka. Kehebatan Devi sebagai pemimpin dan kekuatan hebat yang dimilikinya telah tersebar ke seluruh wilayah kota. Hal tersebut memberikan rasa aman dan nyaman bagi mereka yang tinggal di sana. Dan ini pada chapter sebelumnya kita telah diperlihatkan Pangeran Devi sekarang telah memiliki wilayah untuk dikelola dan dikembangkan sendiri olehnya, yaitu sebuah wilayah terpencil yang tandus bernama Hens. Setelah tiba di sana, Devi langsung dihadapkan dengan masalah monster goblin yang sering datang menyerang. Akan tetapi, Devi dan pasukannya telah berhasil menumpah masalah tersebut dalam waktu singkat. Pada awal chapter ini, kita diperlihatkan para penduduk yang sangat mengagumi Devi sebagai raja mereka. Hanya dalam waktu singkat, Devi mampu mendapatkan kepercayaan dari penduduknya. Namun, permasalahan wilayah Hens tidak sampai di situ saja. Devi juga akan berusaha menghilangkan kutukan sihir hitam yang melanda wilayah itu, sehingga Hens akan menjadi normal kembali, bisa berkembang dan layak untuk ditinggali oleh penduduk di sana. Sehingga wilayah tersebut di masa depan akan menjadi sebuah tempat yang sangat maju. Devi dan Raja Iblis Berserk telah berbicara tentang rencana mereka untuk mengembangkan Hens. Pertama-tama, mereka akan menghilangkan kutukan sihir hitam yang ada di sana terlebih dahulu. Devi dan Raja Iblis Berserk berangkat untuk menelusuri wilayah tersebut. Pasti ada sesuatu di tanah ini yang menjadi pusat terletaknya kutukan sihir hitam yang melanda wilayah Hens secara berkepanjangan. Devi mencoba menggunakan skill magicnya untuk menghilangkan kutukan tersebut, namun usahanya gagal. Malah yang muncul di depannya adalah enkripsi magic berupa angka dengan bahasa C++. Untuk bisa mengatasi segel sihir yang ada di situ, dibutuhkan kombinasi kode yang sangat rumit. Dengan memecahkan kode tersebut, akhirnya Devi berhasil memperkirakan sebuah tempat di mana kutukan itu tertanam. Hasil dari pencarian Devi dengan menggunakan kode inskripsi tadi menunjukkan sebuah tempat yang tersembunyi, dan tempat itu ada di sekitaran perbatasan wilayah. Devi telah membayangkan jikalau dia berhasil mengendalikan kutukan sihir ini, maka Hens yang tandus akan berubah menjadi tempat bagi para turis. Devi akhirnya menemukan tempat yang tersembunyi di balik dinding magic, dan tempat itu sepertinya adalah reruntuhan. Dilihat dari susunannya, tempat tersebut dibangun sebelum perang besar terjadi. Setelah Devi masuk ke dalam tempat tersebut, ternyata tempat itu dijaga oleh para monster golem. Mungkin golem sihir.
Bertemu dengan para monster golem itu, Devi langsung mencium bau sesuatu. Dia langsung bergerak untuk menyerang monster tersebut. Devi mengatakan bahwa dia mencium bau uang, karena di setiap kepala monster golem tersebut terdapat batu berlian yang sangat besar. Tentu saja, itu harganya sangat mahal dan uangnya nanti bisa digunakan oleh Devi untuk menambah kas wilayah kekuasaannya. Pada akhirnya Devi berhasil mengalahkan para monster golem tersebut dan berhasil mengumpulkan batu berlian di sana. Devi kemudian melanjutkan pemeriksaannya dan di inti bangunan tersebut Devi menemukan kristal murni yang sangat besar. Dan sepertinya itulah sumber energi sihir yang membuat tanah tersebut menjadi tanah terkutuk. Setelah Devi mengarahkan telapak tangannya ke kristal murni tersebut, enkripsi kode C++ kemudian muncul lagi. Dan pada kali ini, Devi kembali berhasil menyelesaikan kode tersebut. Setelah Devi menyelesaikan enkripsi magic yang berisi kode tersebut, hujan pun turun mengguyur wilayah Hans dengan derasnya. Para warga sangat kaget. Hujan turun di tempat mereka. Karena sudah lama sekali semenjak hujan terakhir kali turun di wilayah mereka, dan sepertinya kutukan tanah tandus di wilayah mereka akan segera menghilang. Dengan kristal sihir yang didapatkan Devi di reruntuhan, membuat Devi sekarang bisa memantau seluruh wilayah Hans, mengendalikan cuaca, mengendalikan mana yang ada di seluruh wilayah Hans. Seminggu kemudian waktu berlalu, Devi mengumpulkan para penduduk. Devi memerintahkan kepada mereka untuk mulai menggarap pertanian di lahan yang sudah dibajak oleh para ksatria sebelumnya. Devi bersama para penduduk akan mengembangkan pertanian di tanah ini dalam 4 hari. Melihat dan menyadari kemampuan mereka, para penduduk merasa mustahil untuk bisa melakukannya selama 4 hari. Namun, Devi lagi-lagi menggunakan skill sihirnya yang mampu memberikan kekuatan, semangat, dan mana kepada para penduduk untuk melakukan pekerjaan tersebut dalam 4 hari saja. Devi berencana akan membudidayakan tanaman moongrass. Moongrass adalah tanaman yang langka. Tanaman tersebut merupakan bahan yang dibutuhkan untuk penelitian para alkemis di dunia sihir dan bahan untuk membuat potion di kuil. Moongrass tidak bisa ditanam oleh kerajaan yang ada di bagian timur, sehingga moongrass diimpor dari benua barat dengan harga yang sangat mahal. Tapi Devi akan melakukan hal tersebut yang nantinya akan menggemparkan seluruh kerajaan dengan membudidayakan moongrass ini. Devi mulai mencari tanaman moongrass ke sebuah hutan yang bernama Elves. Sesampainya di hutan Elves, hewan-hewan spirit mulai mendekati Devi dan Devi memperlakukan mereka dengan sangat baik. Devi kemudian menemukan lahan yang berisi banyak sekali tanaman moongrass. Dengan bantuan binatang spirit yang ada di sana yang telah menunjukkan jalan kepada Devi. Moongrass yang ada di sana sangat banyak. Kita bisa menanamnya di tempat wilayah Hans, ucap Raja Iblis Berserk. Devi kemudian berdiri di taman moongrass dan dia berniat memanggil roh penjaga taman tersebut. Pada akhirnya Devi bisa melakukannya dan dia mulai berinteraksi dengan roh di sana. Devi mengatakan bahwa dia telah diizinkan oleh roh penjaga taman moongrass untuk mengambil tanaman moongrass yang ada di sana. Setelah mendapat izin, Devi kemudian mengambil tanaman tersebut untuk dijadikan bibit agar dibudidayakan di wilayah Hans. Proses penanaman bibit moongrass pun dimulai. Para penduduk sangat bersemangat. Bahkan pekerjaan yang seharusnya membutuhkan waktu 4 hari dapat diselesaikan dalam waktu setengah hari saja. 4 bulan telah berlalu. Isu mulai tersebar di seluruh wilayah kerajaan. Isu yang mengatakan wilayah Hans menumbuhkan moongrass. Isu tersebut membuat seluruh kerajaan heboh. Karena Hans merupakan tanah yang terkutuk, tanah yang tandus, dan mustahil untuk dikembangkan pertanian di sana. Mustahil untuk bercocok tanam di wilayah Hans. Mereka pun mulai mengirimkan utusan ke wilayah Hans untuk memeriksa kebenaran dari isu tersebut. Scans kemudian berpindah memperlihatkan wilayah Hans yang dulunya tandus sekarang berubah menjadi taman indah yang dipenuhi dengan bunga moongrass. Devi terlihat sedang memeriksa perkembangan tanaman moongrass yang semakin subur.
Informasi dari EMI mengatakan ada 20.000 daun mongrass yang masuk ke penyimpanan dan 10.000 daun mongrass akan diekspor keluar untuk dijual. Adapun harga daun mongrass saat ini adalah 4 daun mongrass dijual seharga 100 koin emas. Itu berarti 10.000 daun mongrass akan menghasilkan 250.000 koin emas. Pendapatan yang setara dengan 5.000 koin platinum. Hasil tersebut tentu sangat menguntungkan. Bisa dibayangkan bukan berapa banyak kekayaan Devi dari bisnis tersebut. Sedangkan biaya hidup orang biasa per bulannya cuma 1 koin emas saja. Hasil usaha ini sungguh menggemparkan seluruh kerajaan. Terutama bagi orang-orang yang menganggap Devi sebagai pangeran bodoh yang menanam mongrass di wilayah terkutuk yang tandus. Berkat anggapan orang-orang tersebutlah proses penanaman ini berjalan lancar tanpa ada gangguan dan campur tangan dari pihak luar. Persiapan telah selesai, ucap Devi. Mari kita sebarkan kegemparan ke seluruh benua. Mongrass dikirim ke pasar dalam 2 kali sebulan untuk dijual. Jumlah ini termasuk banyak, tapi untuk keperluan benua timur dan barat, jumlah tersebut masih sangatlah kurang. Mongrass ini merupakan bahan utama yang digunakan untuk sihir dan alkimia, serta bahan penting untuk membuat potion di kerajaan. Tapi Devi sadar, jika dia menjual dalam jumlah yang sangat besar, pastinya harga akan menurun. Dengan membatasi pengiriman, seolah-olah mongrass memiliki stok terbatas, sehingga membuat permintaan semakin memuncak. Devi juga telah berencana untuk menyebarkan rumor bahwa penguasa pemilik mongrass wilayah Hans jatuh sakit. Dengan strategi itu, mengundang banyak utusan kerajaan untuk menjenguk Devi yang datang dari seluruh benua. Mereka datang dengan tujuan untuk berbisnis. Baru 1 hari rumor tersebut diberitakan, seluruh wilayah kerajaan sudah panik. Dan banyak sekali kelompok pedagang, alkemis, bahkan para pris datang beramai-ramai untuk bertemu dengan Devi. Namun, Devi tidak mau menemui mereka dengan alasan bahwa dia sedang sakit. Akan tetapi, mereka datang untuk memastikan ketersediaan mongrass. Devi pun menggelar rapat paripurna dengan para pejabat-pejabat kerajaan. Mereka ingin menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Mon Mother mengatakan bahwa para penjaga sekarang sudah tidak mampu untuk mencegah orang luar yang datang ke Hans. Sama halnya masalah dokumen. Terjadi kebingungan harus memprioritaskan yang mana terlebih dahulu. Devi memerintahkan untuk langsung menyingkirkan siapapun yang terlihat mencurigakan, agar untuk menghindari masalah besar di kemudian hari. Selesai rapat, Devi memanggil Mon Mother yang merupakan kepala penjaga. Devi memberikan sebotol potion kepadanya. Mon Mother pun pulang ke rumah dan beristirahat. Terlihat dia sudah terbaring di tempat tidur karena dia sangat sibuk dan sedang kelelahan. Tidak lama berselang, seorang bawahan memanggilnya karena ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Orang itu bernama Halas, seorang master tingkat 4 dari Grand Tower. Dia meminta Mon Mother untuk mempertemukannya dengan Devi. Namun, Mon Mother mengatakan tidak bisa karena tuanku sedang sakit, karena kelelahan bekerja. Halas berusaha membujuk Mon Mother agar mengabulkan permintaannya dengan memberikan sogokan. Mon Mother sangat terkejut. Dia terkejut dengan hal itu. Bukan terkejut dengan banyaknya harta yang ditawarkan. Akan tetapi, dia terkejut karena ini semua sama persis dengan prediksi Devi. Devi telah memberikan pesan kepada Mon Mother pada waktu sebelumnya. Jika ada orang yang memberikan sogokan, maka ambil saja pemberiannya. Jumlahnya juga pasti lumayan. Dan setelah itu, tunjukkanlah kepadanya magic elixir yang bernilai 100 emas. Dan sampaikan kepadanya bahwa itu adalah produk akhir dari hasil panen mongrass dan telah disiapkan sebanyak 10.000 untuk dipasarkan. Melihat magic elixir itu, Halas memandangnya dengan tatapan tak percaya. Dia memegangnya dengan tangan gemetaran. Ini adalah tier tertinggi. Aku tidak pernah melihat magic elixir semurni ini selama hidupku, kata Halas. Devi telah merencanakan untuk menyebarkan rumor tentang seberapa hebat hasil kerja dari wilayah Hans ke depannya, yang mana akan membuat orang-orang menetap di wilayah tersebut.
dan menjadikan wilayah Han sebagai pusat perdagangan. Monmouth kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Devi, dan itu telah diprediksi oleh Devi sebelumnya. Devi hanya mengatakan, "Ya, begitulah manusia. Semua sogokan itu ambil saja untukmu dan pakailah sesukamu sebagai bonus," ucap Devi kepada Monmouth. Berita pun menyebar ke telinga Master Tower di seluruh benua, bahkan sampai kepada Great Sage yang merupakan guru besar Putri Pedang. Great Sage sangat mengagumi Devi. Dia tahu Mount Grace ini mungkin hanya rencana awal saja, dan masih ada hal mengejutkan lainnya yang akan dilakukan oleh Pangeran Devi ke depannya. Dia teringat dengan pertanyaan Putri Pedang kepadanya pada waktu lalu. Mungkinkah seorang bisa menghabisi vampir kelas atas hanya dengan sekali tebasan menggunakan Kaldiras? Bahkan orang itu tidak memiliki kontrak dengan Kaldiras. Great Sage menjawab bahwa hal itu tidak mungkin, kecuali dia adalah murid Dewa Pedang atau Dewa Pedang itu sendiri. Terjadi konflik antara dua kelompok yang berebut untuk membeli tanah di wilayah Hans. Devi menyarankan untuk melakukan pelelangan. Siapa yang mengajukan tawaran tertinggi, maka akan dijual kepada orang itu, tanpa ada batasan penawaran. Kalau semuanya berjalan lancar, pendapatan tahunan wilayah Hans pasti mencapai 1,5 juta emas. Pendapatan yang luar biasa tinggi yang akan menjadikan Hans sebagai wilayah terkaya di kerajaan. Devi sudah melakukan semua ini sesuai rencananya. Dia kemudian akan melakukan rencana lain lagi. Dia mengingat kembali perbicaraannya dengan seorang dewa di Hall of Heroes. Dia mengatakan kepada Devi bahwa dia telah meninggalkan sesuatu di bawah rumahnya yang belum disempurnakan olehnya. Katanya, jika Devi bisa menyempurnakan, maka Devi bisa menggunakan atau menjualnya dengan harga yang tinggi. "Lakukanlah sesukamu," ucapnya kepada Devi. Belum diketahui apa yang telah dia tinggalkan di sana. Yang jelas, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Devi pun berangkat menaiki kuda seorang diri. Dia hanya ditemani Raja Iblis Berserk saja, menuju tempat di mana dewa tersebut meninggalkan benda berharganya selama ribuan tahun yang lalu, yaitu kampung halaman dewa Blacksmith yang bernama Surd. Ya, kampung halaman Surd salah satu dewa yang ada di Hall of Heroes. Kampung halaman tersebut sekarang ini telah menjadi bagian wilayah kerajaan Ron. Dan di sana sekarang adalah tempat tinggal Ratu Jahat, Lansbury, yang merupakan musuh Devi. Sampainya di pintu gerbang, Devi menunjukkan identitas palsunya sebagai tentara F-Class. Seketika itu juga, dia pun tidak diizinkan masuk karena berbagai alasan. Para penjaga sangat meremehkan Devi yang datang sebagai tentara kelas F saat ini. Devi pun mundur dan duduk di atas bebatuan. Ternyata untuk masuk ke wilayah itu orang-orang harus membayar biaya masuk. Dan ini termasuk pembajakan terhadap rakyat. Tentu ini melanggar aturan yang ada di kerajaan. Kemudian datanglah kakek tua kepada Devi. Dia berkata, "Kau tidak akan bisa masuk ke sana tanpa membayar biaya masuk." Kakek itu pun memberikan Devi sejumlah koin emas yang sebenarnya itu untuk cucunya. Akan tetapi agar Devi bisa masuk ke sana, karena Devi sangat mirip dengan cucunya, dia pun memberikannya kepada Devi. Devi sangat terkejut dengan kebaikan kakek tua itu. Akan tetapi, Devi mengembalikan pemberian kakek tersebut dan meminta kakek itu untuk menyimpannya sebagai pemenuhan keperluannya di kemudian hari. Devi kemudian maju ke pintu gerbang dan berhadapan lagi dengan penjaga. Kakek tua terlihat khawatir. Dia tidak ingin Devi terlibat masalah. Devi meminta kembali harta benda yang telah diberikan orang-orang untuk masuk ke sana, karena mengungut biaya masuk dari seseorang itu melanggar hukum. Devi menuntut mereka untuk menaati hukum dan meminta mereka untuk mengembalikan semua uang yang telah mereka peras dari warga. Namun mereka tidak peduli dan malah menertawakan Devi. Bahkan ada penjaga di sana yang mengarahkan pedangnya ke leher Devi. "Kau pikir kau itu siapa?" ucap penjaga itu. Kemudian datang kakek tua tadi dan menghentikan tindakan biadab penjaga di sana terhadap Devi. Namun penjaga itu malah ingin menebas kakek tua itu. Seketika itu juga Devi menangkis pedang tersebut hanya menggunakan kakinya. Terlihat pedang itu pun terpental. Mengambil uang rakyat dengan paksa, ini sama saja mencuri dari kerajaan yang hukumnya adalah eksekusi di tempat.
Devi pun langsung mengeksekusi penjaga itu di depan semua penjaga yang ada di sana. Mereka sangat terkejut dengan apa yang telah dilakukan oleh Devi. Devi kemudian memerintahkan mereka untuk memanggil atasan mereka sekarang juga. Para penjaga terlihat mengepung Devi. Mereka sangat marah kepada Devi yang telah berani mengancam mereka dan telah mengeksekusi teman mereka. Seseorang menyerang Devi, akan tetapi Devi memenggal tangan orang tersebut dan membuatnya jatuh tersungkur kesakitan. Devi kembali memerintahkan kepada para penjaga di sana untuk memanggil atasan mereka sesegeranya. Tiba-tiba datang seseorang petinggi di sana yang bernama Viscount Gareta. Dia mengenali Devi setelah Devi menunjukkan identitas aslinya, dan pria yang terlihat gendut itu langsung bersujud menyambut pangeran Devi. Dia memohon ampun kepada Devi karena wilayah itu sedang mengalami masa sulit. Dia kemudian mengatakan kepada Devi bahwa Devi menyalahi aturan karena datang ke sana ke wilayah bangsawan dengan penyamaran tanpa surat resmi dari kerajaan. Duke Berit pasti tak akan membiarkan ini, ucapnya. Tanpa banyak bicara, Devi langsung mengeksekusi pria itu yang juga merupakan seorang penjahat kerajaan. Sungguh kata-kata terakhir yang singkat, ucap Devi. Dan pada akhir chapter sebelumnya, kita telah diperlihatkan Devi yang berangkat menuju istana kerajaan untuk memenuhi undangan raja. Namun, sebelum ke istana, Devi terlebih dahulu mampir ke kampung halaman salah satu dewa di Hall of Heroes, yaitu Blacksmith Sword, untuk mengambil peninggalan dewa tersebut yang belum disempurnakan olehnya. Kampung halaman Sword sekarang menjadi bagian wilayah kerajaan Ron dan menjadi tempat tinggal Ratu Lance. Sesampainya di sana, Devi melihat penjaga gerbang yang memeras rakyat kerajaan dengan meminta biaya masuk ke warganya sendiri. Devi telah meminta agar para penjaga mengembalikan uang yang telah diambil oleh mereka. Namun, mereka malah menertawakan Devi. Devi akhirnya mengeksekusi penjaga di sana. Tidak lama berselang, datang seorang bangsawan yang menjadi petinggi di sana. Dia bernama Viscount. Viscount yang terlalu banyak bicara dan menyalahkan Devi yang datang tanpa surat pengantar dari kerajaan. Tanpa banyak bicara, Devi juga mengeksekusi bangsawan kerajaan tersebut hingga kepalanya menggelinding di tanah. Cerita kemudian berlanjut pada chapter ini. Setelah kejadian sebelumnya, Devi langsung saja masuk ke wilayah kerajaannya. Wajar saja, walau yang dieksekusi adalah penguasa wilayah tersebut, namun yang mengeksekusi adalah sang pangeran kerajaan. Devi melanjutkan perjalanannya bersama kakek tua yang telah membantunya saat di pintu gerbang. Di perjalanan, Devi berbicara dengan kakek tua itu mengenai putranya si kakek. Ya, pembicaraan mereka lumayan panjang mengenai penderitaan yang mereka rasakan saat pengungsi dari wilayah Hans melakukan eksploitasi di tempat tersebut. Karena itulah, sang kakek kehilangan putranya yang mirip dengan Devi. Mereka pun tiba di wilayah yang bernama Balhalasat, tempat paling bersejarah di sana. Tempat itu merupakan tempat yang dicari oleh Devi, tempat yang diberitahukan oleh dewa yang ada di Hall of Heroes, yaitu Sword. Setelah menunjukkan jalan ke tempat bersejarah tersebut, mereka berdua kemudian berpisah. Devi melanjutkan pencariannya di tempat tersebut. Sword telah merancang fast kode yang ketat untuk menjaga tempat rahasia itu. Seluruh tempat di reruntuhan tersebut telah terenkripsi dengan kode-kode yang sangat rumit. Jadi Devi akan mencoba untuk memecahkan kode enkripsi tersebut. Kode itu dirancang oleh Sword di masa lalu. Pastinya ada yang telah mengetahuinya di masa lalu. Akan tetapi, kurasa aku satu-satunya orang yang mengetahui di masa kini, ucap Devi. Kode dari reruntuhan di sana menunjukkan ke satu tempat yang jalan masuknya ada di tengah-tengah reruntuhan tersebut. Untuk masuk ke sana, Devi mesti memecahkan kode khusus. Kata Sword, dia meninggalkan kehendaknya untuk menyerahkan segalanya pada orang yang menemukan warisannya. Dia berusaha bertindak layaknya Raja Bajak Laut Roger yang meninggalkan harta karun di suatu tempat tersembunyi pada anime One Piece. Pintu rahasia pun terbuka. Devi dan Raja Iblis Berserk pun masuk ke sana. Di ujung jalan, Devi melihat sebuah ruangan sederhana, seperti ruangan blacksmith yang biasa-biasa saja.
Kira-kira harta apa yang telah ditinggalkan oleh Sword di ruangan tersebut? Tiba-tiba cahaya yang sangat terang muncul dari sebuah kotak yang berada di sudut ruangan. Sungguh kehendak yang luar biasa. Sword merupakan seseorang yang memiliki julukan Thousand Day Blacksmith. Julukan yang diberikan kepadanya setelah menempa selama 1000 hari tanpa henti. Tetapi sesama rasnya, The Warriors memanggilnya dengan julukan Devil's Blacksmith, atau yang dapat diartikan sebagai blacksmith si iblis. Tidak seperti penempa pada umumnya, Sword menempa dengan menggunakan mana untuk melampaui batasan penempaan. Blacksmith agung yang melampaui batasannya, itulah Sword. Setelah kotak peninggalan itu dibuka, Devi mendapati sepasang pedang kembar tanpa nama. Yang satu dapat menebas kehidupan, dan yang satunya lagi dapat menebas kematian. Kita juga diperlihatkan biodata atau informasi dari pedang tersebut. Pedang kembar yang belum disempurnakan, karya terakhir dari seorang dewa blacksmith, dan pedang itu diciptakan untuk mencari masternya sendiri. Oleh karena itu, pedang itu belum disempurnakan. Devi kemudian mengatakan bahwa dia memerlukan api, tapi bukan api yang sembarangan, yaitu api dari tungku Dwarfes untuk menyempurnakan pedang hebat ini. Setelah menemukan peninggalan terakhir Blacksmith Sword, Devi melanjutkan perjalanannya menuju ke kerajaan untuk bertemu dengan raja dan para bangsawan. Dia diminta datang untuk membicarakan tentang Moongrace. Ya, tentu semua itu untuk para bangsawan tamak yang ingin memanfaatkan keuntungan Moongrace agar bisa masuk ke rekening mereka sendiri. Di perjalanan di dalam istana, Devi tanpa diduga bertemu dengan Pangeran Carlos, yaitu pangeran yang telah memanah dan membuatnya koma waktu dulu. Seorang pangeran dan ratunya atau ibunya yang bertanggung jawab atas kematian ibunya Devi. Sudah dipastikan rasa dendam Devi kepadanya sangatlah besar. Akan tetapi, Devi masih bisa menahan amarahnya karena dia telah dilatih oleh para dewa di Hall of Heroes. Carlos mengatakan kepada Devi, "Lihatlah dirimu yang menjadi angkuh cuman karena berhasil memiliki bisnis yang berjalan lancar. Kalau orang biasa sepertimu saja bisa sukses, siapapun juga pasti akan bisa. Jangan terlalu sombong. Kau cuman beruntung," ucap Carlos. Devi kemudian membalas ucapan Carlos, "Kau datang ke sini untuk menemuiku hanya untuk mengatakan hal itu. Dirimu pasti iri," ucap Devi. "Apa kau tak menyadari betapa berpengaruhnya tindakanku ini? Inilah alasan orang-orang memanggilmu idiot, yang selalu bermanja-manja dalam pelukan Ratu Lance." Carlos yang telah terprovokasi dengan ucapan Devi tersebut langsung mencoba untuk menyerang Devi dengan tinjunya. Ya, tentu saja serangan Carlos bukanlah apa-apa bagi Devi yang telah memiliki kekuatan dewa. Benar saja, dengan sangat mudah Devi membanting Carlos dan menginjak dada Carlos hingga Carlos merasakan kesakitan. Terlihat Carlos sampai termuntah-muntah karena telah diinjak oleh Devi. Carlos menangis meneteskan air matanya, seperti anak kecil saja. Tidak sampai di situ, Devi juga menyentil mengetikkan jari ke kepala Carlos, yang mana sentilan itu sangatlah kuat, sampai-sampai membuat kepalanya terhempas ke belakang. Bahkan kepala Carlos terluka akibat sentilan tersebut. Tanpa berpikir panjang, Carlos pun pergi dari sana sambil berkata, "Tunggu saja, akan kurampas semua yang kau banggakan itu." Dia lari terbirit-birit. Devi kemudian terlihat tertawa. Dari cara dia tertawa itu menunjukkan hal yang aneh, hingga membuat iblis Persak terkejut dan tak menduga. Sampai-sampai dia bertanya apa yang Devi tertawakan. Devi menjawab bahwa aku memberikan sins yang terparah di seluruh penjuru kerajaan. Itu bahkan tidak bisa dipulihkan dengan sihir, ucap Devi. Selain itu, Devi juga telah melakukan sesuatu kepada Carlos. Lihat saja nanti. Kita akan melihat apa yang terjadi pada pertemuan besok, ucap Devi. Keesokan harinya, pertemuan di aula kerajaan pun dilaksanakan.
Para bangsawan yang ada di sana malah banyak bacot dan membicarakan sendiri tentang Montgrace, seperti membicarakan bisnis kerajaan yang juga dimiliki oleh mereka. Hal yang paling parah, mereka membicarakan tentang Montgrace tanpa melibatkan pemilik bisnis tersebut, yaitu Davy. Tapi pembicaraan mereka itu kemudian dihentikan oleh raja. Raja mengatakan bahwa mereka harus memberikan Davy hadiah. Apapun yang dihendaki oleh Davy akan dikabulkan, karena usahanya kali ini lebih besar dari prestasi kerajaan dalam 10 tahun terakhir. Pendapatan bisnis Davy dari Montgrace jauh lebih besar dari pendapatan kerajaan selama setahun, kata raja. Davy kemudian mengatakan bahwa dia belum tahu sekarang dia mau apa. Jadi dia meminta waktu untuk berpikir. Ya, mungkin ini juga masuk dalam strategi Davy. Setelah itu, para bangsawan melanjutkan pembicaraan mereka tentang Montgrace yang harus diikat sebagai bisnis kerajaan. Seorang bangsawan lain muncul dan mengatakan, "Kenapa kalian sibuk bicara sendiri? Bahkan ingin mengikat bisnis Montgrace menjadi bisnis kerajaan tanpa meminta persetujuan dari sang pemiliknya terlebih dahulu. Kalian tidak berhak untuk mencampuri urusan dan kepemilikan bisnis itu," kata bangsawan yang baru datang tersebut. Pada awal kemunculannya, dia sepertinya memihak Davy. Namun, bangsawan yang bernama Duke itu mengeluarkan surat yang katanya berasal dari kerajaan suci. Dia mengatakan bahwa dalam surat itu berisi permintaan kepada Davy agar bisa pergi ke kerajaan suci untuk memverifikasi kemunculan stigma di tubuhnya dan akan memberikan gelar saint kepada Davy. Setelah itu, Duke mengatakan pada saat Davy nantinya pergi ke kerajaan suci, maka wilayah Hans akan mengalami kekosongan kekuasaan, sehingga harus ditunjuk penguasa baru untuk mengelola bisnis Montgrace. Ternyata itu adalah maksud dan tujuan dari bangsawan Duke yang sebenarnya. Dia kemudian mengusulkan Carlos untuk menjadi penguasa baru wilayah Hans. Davy terlihat tersenyum dan mengatakan dalam hatinya bahwa ini sudah diduga olehnya. Dia pasti akan datang dan menjadikan Carlos sebagai penerus yang tidak lain adalah cucunya sendiri. Setelah nantinya misinya berhasil, dia akan memanfaatkan hal itu untuk keuntungan pribadinya. Carlos terlihat tersenyum dengan sombongnya, dia memandang Davy. Setelah itu, dia maju dan menunduk di hadapan raja. Dia sudah merasa pasti akan menjadi penguasa wilayah Hans. Sambil bergaya sok keren, tiba-tiba muncul suara aneh dari mulutnya. Krok, krok, seperti suara katak. Seluruh orang yang ada di sana pun sangat terkejut. Mereka beranggapan berani sekali Carlos bicara pakai suara katak di hadapan raja, meskipun raja adalah ayahnya sendiri. Davy yang melihat kejadian itu terlihat tertawa. Sedangkan Carlos sangat malu dengan dirinya dan dia merasa bingung dengan apa yang telah terjadi pada dirinya. Carlos kemudian berteriak, "Ciao, ciao," seperti burung gagak. Dia kemudian bersuara lagi, "Kok dadel, kok dadel." Gak tahu bahasa apalah itu, mungkin bahasa cicak. Raja Iblis Persek yang melihat kejadian itu tertawa terbahak-bahak. Duke kemudian berteriak kepada Carlos, "Apa yang kau lakukan? Bercandamu terlalu berlebihan." Namun, Carlos lagi-lagi menjawab dengan bahasa hewan, "Koek, koek," seperti suara bebek. Duke yang melihatnya merasa sangat malu dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Raja marah. "Berani sekali kau menghina pertemuan kerajaan," ucap raja. "Aku tidak mau mendengarnya lagi. Cepat angkat kaki dari hadapanku dan masukkan Carlos ke dalam sel. Berikan dia masa penahanan sampai perintahku selanjutnya," ucap raja. Carlos memanggil raja dengan sebutan yang mulia, namun diiringi dengan kata "woof, woof." Seakan-akan Carlos mengolok-olok raja. Ketika Carlos meronta-ronta ingin dilepaskan, tiba-tiba topinya terjatuh dan terlihat jidatnya yang mulus dan beberapa helai rambut berserakan di lantai. Sedikit demi sedikit, rambutnya mulai rontok. Dan ini adalah scenes yang dibicarakan oleh Davy sebelumnya.
Itulah sins terkuat kerajaan, ucap Devi. Devi mengatakan kepada Duke, kakeknya Carlos, sepertinya Carlos belum dewasa untuk menjadikan penguasa wilayah Hans. Devi juga mengatakan kepada Duke, kenapa kau bicara omong kosong? Dan kenapa kau memegang surat dari kerajaan suci yang bahkan belum diketahui oleh raja? Devi kemudian menghubungi seorang high priest kerajaan suci menggunakan bola ajaib yang fungsinya seperti video call. High priest yang Devi hubungi juga merupakan high priest yang berpengaruh di sana. Devi langsung bertanya pada intinya, bagaimana dengan keputusan Paus? Semua orang terkejut mendengar kata Paus, karena itu adalah sebutan untuk orang yang tertinggi di kerajaan suci. High priest kemudian mengatakan kepada Devi bahwa dia memohon maaf dan mengatakan ini tidak akan terulang lagi. Kata singkat itu telah memperjelas semuanya. Artinya, Devi tidak perlu lagi pergi ke kerajaan suci. Ternyata, Devi sebelumnya telah menghubungi Paus dan mengatakan bahwa dirinya sendiri dan wilayah Hans tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak, pertanian Moongrass akan tamat. Mendengar hal itu, Paus dan kerajaan suci langsung mengambil keputusan karena mereka sangat membutuhkan Moongrass. Semua orang di sana terdiam dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Duke hanya terdiam saja setelah semua rencananya gagal. Semua yang dikatakannya adalah omong kosong saja. Devi menang telak dan telah membalas dendam kepada Carlos dengan caranya sendiri. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana cerita ini menurut kalian? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like jika kalian suka video ini, serta bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.